Oke teman-teman, kali ini kita mau bedah sesuatu yang luar biasa nih, yaitu gimana caranya konsep jihad buat santri di Indonesia itu bisa berevolusi. Dari yang tadinya soal perang fisik di masa lalu, sekarang jadi cetak biru buat membangun peradaban dunia. Keren kan? Langsung aja ke pertanyaan utamanya. Emang apa sih hubungannya Perang Suci tahun 1945 sama cita-cita membangun masa depan digital? Kayaknya beda dunia banget ya. Satu ngomongin bambu runcing, satu lagi ngomongin coding. Tapi percaya deh, ada satu benang merah yang kuat banget yang nyambungin keduanya. Yuk kita pecahin bareng-bareng teka-teki ini. Semua ini akarnya ada di tema Hari Santri Nasional 2025. Dan ini penting ya, ini tuh bukan sekedar slogan buat acara tahunan. Sama sekali bukan. Ini adalah sebuah visi, sebuah pernyataan strategis yang nunjukin arah masa depan. Kita coba bedah lebih dalam yuk. Nah, ini dia tema resminya. Mengawal Indonesia Merdeka menuju peradaban dunia. Coba diperhatikan, ada dua bagian di sini. Mengawal Indonesia Merdeka, ini ngelihat ke belakang, ke akar sejarah kita. Tapi bagian keduanya, menuju peradaban dunia, ini natapnya jauh ke depan, ke panggung global. Jadi, kita pecah ya. Fase pertama, mengawal kemerdekaan. Ini peran klasik santri, peran sebagai benteng pertahanan bangsa, jagain NKRI, jagain Pancasila. Tapi, yang bikin ini jadi menarik itu fase keduanya, membangun peradaban dunia. Ini nunjukin ada lompatan besar. Dari yang tadinya bertahan, sekarang jadi membangun. Dari yang tadinya cuma jadi penjaga, sekarang jadi arsitek dunia. Nah, biar kita benar-benar paham visi masa depan ini, kita wajib banget mundur sejenak. Kita harus lihat lagi satu momen paling krusial di masa lalu. Momen di mana sebuah resolusi lahir dan mengubah total perjuangan kemerdekaan jadi sebuah jihad kebangsaan. Coba lihat deh betapa cepat dan gentingnya situasi waktu itu. Kita baru aja merdeka, ancaman udah datang lagi. Insiden di Hotel Yamato itu benar-benar nyulut api kemarahan. Nah, merespons ini, para ulama Nahdlatul Ulama nggak tinggal diam, mereka kumpul dan tanggal 22 Oktober 1945, mereka keluarin fatwa yang mengubah segalanya. Resolusi inilah yang jadi bensin, jadi bahan bakar utama yang bikin semangat arek-arek Surabaya membara di pertempuran 10 November. Terus apa sih resolusi jihad itu? Intinya, ini adalah sebuah fatwa, sebuah keputusan keagamaan yang bilang dengan sangat jelas dan tegas membela tanah air dari penjajah itu hukumnya fardu ain, kewajiban suci, sebuah jihad. Dan poin pentingnya di sini adalah ini bukan jihad buat menaklukkan negara lain, tapi jihad untuk membela negara bangsa kita yang baru merdeka. Fondasi teologis di balik semua itu ya kalimat sakti ini dari pendiri NU, Bah Hashim Asy'ari. Hubul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman. Ini luar biasa banget loh, doktrin ini secara fundamental nyatuin antara semangat agama dan semangat kebangsaan. Jadi menurut beliau, iman seorang muslim itu ya nggak bakal sempurna kalau dia nggak cinta sama negaranya. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya semangat berjuang zaman dulu itu bisa jadi cetak biru buat masa depan global? Jembatannya apa? Nah, jembatan filosofisnya itu adalah sebuah konsep yang indah banget namanya wasatiyah. Atau gampangnya, jalan tengah. Wasatiyah itu pada dasarnya adalah soal mencari titik keseimbangan yang pas. Ini adalah komitmen buat nggak kejebak di dua kutub ekstrim. Di satu sisi ada yang namanya ifrat. Ini sikap yang berlebihan, kaku, radikal. Di sisi lain ada tafrith. Ini sikap yang cuek, abai, terlalu bebas. Nah, wasatiyah itu adalah jalur presisi yang ada di tengah-tengahnya. Nggak ke kanan, nggak ke kiri. Nah, slide ini keren banget karena bikin konsep yang abstrak jadi kelihatan jelas. Coba lihat, jalan tengah itu menjaga keseimbangan. Sementara ekstrem kanan jadi kaku, ekstrem kiri malah kebablasan. Jalan tengah itu ngajarin toleransi, sementara yang kanan itu maunya eksklusif, yang kiri malah jadi kehilangan identitas. Dan yang paling penting, jalan tengah itu bisa nyatuin patriotisme sama iman. Beda sama ekstrem kanan yang nolak, atau ekstrem kiri yang misahin keduanya. Filosofi ini tuh berdiri di atas 3 pilar utama yang gampang banget diingat. Pertama, tawazun, artinya seimbang. Kedua, tasamuh, artinya toleran. Dan ketiga, i'tidal, artinya tegak lurus dan adil. 3 nilai inilah yang ibaratnya jadi sistem operasi atau operating system buat cara pandang santri modern. Oke, kita udah pegang fondasi sejarahnya, udah paham filosofinya. Sekarang, kita lihat gimana semua itu diterapin buat ngebangun masa depan. Yuk kita intip cetak biru modern dari para santri. Slide ini dengan cerdas banget ngerangkum evolusinya. Lihat ya,
Dulu fokusnya pertahanan fisik, senjatanya bambu runcing, arenanya medan perang. Sekarang fokusnya geser ke pembangunan SDM dan ekonomi, senjatanya teknologi digital, arenanya di startup dan forum-forum internasional. Ancamannya juga beda. Dulu penjajah militer, sekarang radikalisme dan ketimpangan ekonomi. Esensi jihadnya sama, bela negara, tapi cara dan arenanya udah bertransformasi total. Jadi, gimana caranya cetak biru ini jadi kenyataan? Jawabannya ada di 3 pilar strategis yang sangat jelas dan konkret ini. 3. Kenapa 3? Karena ini adalah strategi yang fokus nggak kemana-mana dan jelas tujuannya. Mari kita bedah satu persatu pilarnya. Pilar pertama itu soal manusianya. Tujuannya adalah nyetak generasi yang komplit, yang nggak timpang. Mereka punya pondasi spiritual yang kuat dari pesantren, tapi di saat yang sama juga punya skill profesional modern buat bersaing di level dunia. Keduanya jalan bareng, seimbang. Pilar kedua, ekonomi. Di zaman sekarang, mengawal kemerdekaan itu artinya ya mengamankan kemandirian ekonomi. Caranya gimana? Lewat kewirausahaan digital. Program kayak UMKM Meroket dan platform NU Dikdaya itu dirancang buat ngeperdayain para santripreneur dan UMKM biar jadi tulang punggung ekonomi bangsa yang kuat. Dan pilar ketiga, ini langkah buat membawa model Islam ala Indonesia ke panggung dunia. Lewat forum kayak R20 yang jadi bagian dari G20, sebuah konsep baru yang disebut fikih peradaban ditawarkan. Gampangnya, ini adalah upaya mengekspor model Islam jalan tengah kita sebagai solusi buat perdamaian global. Oke, kita udah lihat strategi besarnya. Pertanyaan berikutnya, terus apa urusannya sama kita sehari-hari? Gimana caranya visi besar ini jadi sesuatu yang personal dan bisa kita lakuin? Nah, mari kita tarik ini ke level pribadi. Ini dia analogi yang pas banget. Santri modern atau kita semua itu perlu pegang 2 alat. Yang pertama adalah kompas. Ini adalah iman kita, nilai-nilai moral kita yang ngasih kita arah biar nggak tersesat. Alat kedua adalah gawai. Ini adalah skill kita. Teknologi yang kita kuasai, keahlian kita yang ngasih kita kemampuan buat berkarya. Dua-duanya wajib dipegang, soalnya kompas tanpa gawai cuma jadi angan-angan, sebaliknya gawai tanpa kompas bisa bahaya dan salah arah. Jadi inilah jihad modern kita semua. Pertama, jaga rumah kita, Indonesia, dari serangan hoax dan narasi-narasi ekstrim di dunia maya. Kedua, jadilah santripreneur atau apapun profesimu. Bangun kemandirian ekonomi buat dirimu dan komunitasmu. Dan ketiga, yang paling penting, sebarkan jalan tengah. Cukup dengan jadi contoh nyata dari toleransi dan keseimbangan dalam hidup sehari-hari. Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan reflektif. Dan ini bukan lagi pertanyaan buat santri atau ulama aja, tapi buat kita semua. Dengan kompas di tangan untuk menuntun arah dan gawai yang memberdayakan langkah, dunia seperti apa yang mau kamu bantu bangun? Silahkan direnungkan. Terima kasih sudah menyimak